Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room, pemirsa. Ikutilah gaya Hotman di mana setiap bekerja selalu didampingi oleh white kopi luwak. Itu benar-benar membuat badan saya segar. Makanya aku sukses. Ya pemirsa ya. Oke, sekarang kita tanya kepada Profesor Suparji Ahmad. Tadi Pak Ahmad Hidayat mengatakan ada kemungkinan wrong management dari KPU. Kalau begitu, kalau ada wrong management, ada kemungkinan enggak wrong management sehingga bisa digugat perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti rugi selain yang 36 juta itu? Ya, pertama kan dalam proses penegakan hukum tidak boleh bersifat asumtif. Ya. Tidak boleh bersifat imajinasi apalagi ilusi kan itu. Ya. Oleh karena itu, yang poin pertama terpenting adalah negara harus hadir, ya. Negara harus hadir. 36 juta? Bukan, melakukan investigasi terlebih dahulu. Ya, melakukan investigasi terlebih dahulu. Investigasi udah pada dikubur, bagaimana investigasi, Pak? Ya, terhadap yang sakit masih bisa dilakukan investigasi tadi itu untuk menentukan tentang penyebab kematian tadi itu. Karena dalam konteks ini asas kausalitas menjadi penting, hubungan sebab akibat ya, supaya jelas pertanggungjawaban negara. Nah, kalau kemudian pertanggungjawaban negara dalam hal ini, santunan, kemudian biaya pengobatan dan sebagainya, itu bagian dari kehadiran negara atas tragedi ini. Pada sisi yang lain memang bahwa ada mekanisme yang dapat ditempuh, tetapi proses pembuktian menjadi tidak mudah. Misalnya, penerapan vicarious liability, 1367 KUH Perdata, pertanggungjawaban pengganti misalnya, bahwa harus hadir mengganti atas terjadinya perbuatan melawan hukum misalnya itu. Pertanyaan saya begini. Waktu mereka mendaftar, sudah ada peraturan yang bersifat publik, yaitu peraturan KPU. Yaitu, kalau kau meninggal, kau dapat 36 juta. Dia udah itu dianggap tahu. Ya, dianggap tahu. Apapun sebabnya, pokoknya meninggal. Ya, kalau kau meninggal 36 juta. Apakah masih bisa menggugat di luar ini? Kan dia udah tahu bahwa memang sudah ada peraturan yang bersifat publik. Surat edaran Kemendak. Ini peraturan PKPU. Iya, peraturan Kemendak nomor 2 tahun berapa nih? Nomor 8 tahun 2022. Iya, santunan. Ya, santunan. Artinya dia udah tahu, jadi nggak bisa lagi diterapkan teori normal perbuatan melawan hukum gitu. Ya, saya kira memang menjadi lemah ya untuk penerapan 1367 atau kemudian class action ya untuk konteks ini. Karena apapun sudah bersifat transparan, bersifat terbuka. Tetapi kan lagi-lagi adalah bagaimana sikap kemanusiaan kita, apakah 36 juta cukup atau tidak ya. Tetapi kalau menempuh jalur normatif memang itu saya kira tidak mudah ya. Misalnya akan menuntut misalnya negara, KPU pusat misalnya melakukan perbuatan melawan hukum kan gitu. Saya kira juga tidak terpenuhi unsur itu. Adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian tadi itu. Karena semua sudah dilakukan dengan jalur hukum yang ada. Jadi menurut Anda, belum ada indikasi bahwa ini adalah karena wrong management dari KPU sehingga bisa dipakai sebagai dasar untuk menggugat ganti rugi sesuai 1365 KUH Perdata. Belum ada? Ya, sejauh ini belum ada unsur itu. 1365. Oh, dia bilang ada, Pak Ahmad Hidayat. Maka yang terpenting tadi lakukan investigasi, Bang. Ya, investigasi untuk memastikan penyebab kematian tadi itu. Udah dikubur, Pak. Ya, penyebab kematian bisa juga dicatat misalnya dari riwayat kesehatan sebelumnya dan sebagainya, karena supaya tidak ada langkah hukum yang salah. Kalau di perusahaan, kalau pegawai itu meninggal gara-gara alatnya rusak, ya berarti majikan tanggung jawab, ya kan? Kalau ini kan normal duduk, bekerja, lembur, sepertinya dari KPU nggak ada kesalahan apa-apa ya. Kecuali mejanya misalnya ada ronsok atau longsor gara-gara, ini nggak ada. Murni karena kelelahan doang gitu. Jadi unsur neglijen, kelalaian dari KPU susah dibuktikan. Maka tadi betul bahwa memang unsur pertanggungjawaban pengganti vicarious liability tadi menjadi tidak mudah untuk dibuktikan. Tidak mudah untuk dibuktikan. Jadi saran Anda
apakah Anda menyarankan ya udahlah keluarga para korban jangan berharaplah gua ganti rugi, mentang-mentang sudah lalu pengacara, mentang-mentang Hotman Paris bisa gratis gitu. Ya, karena kalau seandainya menggugat susah pembuktiannya juga, Bang. Karena tadi pembunuhan unsur kelalaian, unsur kesalahan dari KPU sendiri sebagai atasan juga tidak mudah dibuktikan. Tetapi sekali lagi seandainya ada kemampuan lebih negara hadir tidak sekedar 36 juta tadi itu. Karena apa? Karena mungkin saja tidak cukup dalam konteks mengatasi. Jadi Anda setuju dengan pendapat hukum kalau memang terjadi kelalaian yang sangat serius dari pemerintah, cross negligence itu bisa dipakai untuk menggugat ganti rugi di luar yang 36 juta. Kalau ada ini unsur kan kelalaian, kalau ada unsur kelalaiannya bisa dihajar menggugat. Kalau Anda melihat ini disuruh bekerja sampai malam hitung unsur kelalaian negara, KPU kayaknya agak susah ya. Susah, karena semua sudah diketahui dari awal jam kerjanya. Pak Ahmad, Anda tidak akan bisa buktikan kelalaian, jadi jangan berharap. Jadi gini logikanya, saya bukan ahli hukum ya, saya ahli kebijakan publik. Setiap beban yang ditugaskan oleh negara kepada warga masyarakat itu harus terukur. Misalkan pertanyaan adalah pertama, apakah petugas KPPS itu sadar dia akan bertugas sekian jam? Sadar. Sadarnya dari mana? Sadar ada simulasi, ada ketentuannya. Sadar. Sehingga kalau dia sadar, kalau ada orang kemudian KPU mengatakan kelelahan, alasannya karena kelelahan, berarti KPU mengakui bahwa bobot atau pelatihan atau prosedur kerja yang mereka berikan over gitu. Over. Ya, ini karena dia mengatakan kelelahan. Anda memberikan beban terlalu berat. Ya, itu kalimat yang sangat tidak tepat. Oke. Kami sebelum menugaskan KPPS, mulai dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, kami lakukan simulasi di beberapa Mas tempat. Idam, kalau itu sudah Anda lakukan, Anda nggak boleh mengatakan penyebab kematian ini karena kelelahan. Berarti Anda nggak percaya sama SOP Anda. Karena daya fisik manusia nggak sama, Mas. Oh enggak dong. Mas boleh. Oh enggak dong, nggak 4 boleh. hari, 4 Dalam malam perencanaan nggak tidur. kebijakan publik, Anda nggak bisa mengatakan setiap individu kesehatannya beda. Ya iya jelas. Tapi Anda negara. Negara itu berpikirnya ada standar. Ada standar. Standar kesehatan orang berapa? Ada orang yang kerja 24 jam kuat. Silakan. Tapi itu nggak bisa dijadikan standar. Standarnya begini. Pertama pembukaan jam 6. Terus selesai jam 1. Jam 1 mulai penghitungan, ada yang istirahat dulu, jam 2 baru dimulai. Lanjut terus jika ada masalah. Nah, jika ada masalah ketentuannya maka 12 jam kemudian pada hari berikutnya putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi dari situ juga sudah dilihat kemampuannya sampai sejauh mana. Dan dari range itulah kemudian kita menyediakan bimbingan teknis dan lain-lain. Nah, itulah yang kemudian terjadi pada saat itu. Nah, misalnya kasuistis, ini nggak ketemu nih, teman-teman KPS mengalami, ini nggak ketemu surat suara ini kok beda ini, dihitung kembali. Nah, itu membutuhkan jam kembali. Itulah butuh waktu 12 jam lagi ke depan. Saya ingin tanya, standarnya berapa jam? Apanya, Mas? Bekerja petugas. Bekerja Jika tidak ada masalah, berapa jam? Jika tidak ada masalah. Jika tidak ada masalah sampai dengan jam 8-10 malam. Pertanyaan saya berapa jam? Dari jam 6, 12. Seharusnya ini di luar kepala. Anda adalah pemberi tugas. Iya, 12 jam. Majikan itu sudah. Ya, 12 kerja masih oke. Saya masih bisa berdansa 3 malam. Nah, yang kedua saya ingin sampaikan begini. Tadi cerita mengenai panel. Ini menarik. Ahmad Dori harus paham. Yang memerintah tuh undang-undang. Saya paham. Termasuk Anda mengatakan tadi panel. Nah, ini ada misleading mengenai panel. KPU seolah-olah menyalahkan lawmakers yang mengusulkan 2 panel, tapi kemudian satu panel akhirnya satu panel ini kelelahan. Itu kan logika yang dibangun. Harusnya kalau saya komisioner atau penyelenggara KPU, ketika ini satu panel, saya akan berpikir begini, 2019 satu panel juga. Berarti saya harus menyiapkan satu cadangan SDM yang lebih banyak untuk backup. Satu. Mas Yang kedua, Nur tahu nggak? Saya akan menyiapkan anggota KPPS yang diatur dalam layanan tahu nggak berapa banyak jumlah anggota KPPS? Berapa banyak? 7 orang. 7 orang. Dalam undang-undang pemilu. Iya. Jadi udah cukup itu. 7 orang. Nggak bisa ditambah. Nggak bisa ditambah. Oh, nggak bisa ditambah, Pak. Menurut saya ini kan bergerak berlindungnya KPU kan di ranah seperti itu. Semuanya diatur 7 orang, satu panel, kemudian heavy-nya dikatakan nggak bisa tanggung jawab masyarakat. Kami ada aturan. Oke, Mas, gini lah. Ini masalah nyawa. Kita sudah punya pengalaman tahun 2019. Lalu Mas Nur masa sih kita nggak belajar di tahun 2024 ini? Pasti belajar dong. Yang saya katakan gini, kenapa saya katakan ini ada dugaan mismanagement KPU? Karena dia sudah tahu heavy-nya dan sudah ada keterbatasan. Harusnya sebagai penyelenggara negara, dia berputar otak dong, kreatif. Bagaimana caranya? Yang tidak dilakukan oleh KPU misalkan adalah, yang kita usulkan adalah, apa itu? Ya, pertama,
kami membatasi usia maksimum. Dahulu di pemilu sebelumnya nggak ada. Hari ini 17 sampai dengan 55 tahun. Menurut kamu umur 60 nggak kuat. Dan itu Salah Anda. Saya 3 hari 3 malam kuat. Saya ingin tambahkan begini, Bang. Ya, kalau ada masalah kematian seperti ini, kan bisa misalkan penyelenggara di PPS itu menyiapkan adanya tenaga medis yang standby. Tapi kita mau jujur dulu deh. Kita mau jujur dulu. Sudah ada tenaga. Kalau laki-laki sehat, kerja 2 hari 2 malam, It's okay. itu sebenarnya masih wajar ya. Kalau laki-laki sehat ya. Iya. Laki-laki sehat. Ya, kalau manusia sehat. manusia. Ya, yang dua benar setuju nggak? Setuju. Yang meninggal laki-laki perempuan nih, Setuju Bang. nggak? Kalau manusia sehat, 2 hari 2 malam kerja, itu masih cukup wajar kan? Taruh 3 hari. Benar nggak? Setuju nggak? Kalau sehat. Kalau sehat, ya kalau sakit namanya juga sakit mau diapain? Kalau punya potensi penyakit itu yang jadi masalah sekarang. Ya artinya itu kesalahan negara nggak kalau misalnya Kalau ada potensi penyakit misalnya yang kemungkinan yang bersangkutan tidak bisa bekerja, oke lah. Tapi kemudian kalau misalnya, mohon maaf, diabetes tidak boleh jadi penyelenggara. Sejak kapan ada aturan seperti itu? Itu malah menghalangi hak asasi manusia untuk bekerja. Nggak ada masalah. Apalagi berapa honornya? Apalagi 1 juta. 1 juta di kampung-kampung itu udah besar loh. Iya. Ya. Iya. Saya ingin menambahkan begini, Bang. Ya. Kalau tidak kita mengatakan tidak logis karena laki-laki sehat ya, Manusia sehat. Perempuan kan. Itu yang kemudian saya nggak habis pikir alasan KPU mengatakan yang meninggal ini karena kelelahan. Dia harusnya beranjak lebih dari situ. Ini narasi yang sama 2019, Mas. Mungkin petugasnya bukan Anda saat itu, tapi narasinya Anda samakan sama. Jadi tetap Anda mengatakan bahwa ini wrong management dari KPU. KPU tidak belajar. Tapi Tidak ada satu belajar. Dari tahun ada 2019. Bang yang belum dia hitung. Apa? Faktor alam. Apa itu faktor alam? Iya, pada saat itu dia meninggal mungkin saja. Iya. Kecelakaan ada juga kan. Kayak kasus Nggak ini. bisa dibantah. Gitu loh. Ya. Coba bantahnya gimana? Nah, faktor alam itu sesuatu yang kita Tidak bisa diduga kan? Tidak diduga. Iya, udah. Tetapi Ya, dalam misalnya 820 TPS. exactly. Tapi Dalam kalau satu hari. narasi dalam 1 hari penyelenggara KPU ada mengatakan yang ini meninggal dunia. karena kecelakaan, Kira-kira wajar apa karena tidak? faktor alam, is okay. Tapi begitu narasinya mengatakan karena Kecuali kelelahan, 1%, karena 0,5% Tapi itu masalah. Kalau intinya, faktanya seperti itu mau gimana intinya kan? sampai hari ini belum ada penelitian menyatakan Makanya bahwa itu investigasi wrong tadi, Bang. management. Iya. Yang kedua, ada pun nggak ada dana untuk itu. Dana apa, Bang? Sekiranya misalnya Profesor Suparji ini iseng, dia gugat, dia bisa buktikan kesalahan. Nggak ada dana KPU kan untuk bayar itu kan? Kami ini menyalurkan dana santunan itu berdasarkan surat edaran Kementerian Keuangan. Dan nggak ada budget di luar itu. Untuk ganti rugi nggak ada nanti. Nggak ada ganti rugi. Dan nggak ada. semua alokasi keuangan Ya, artinya di luar itu nggak ada. keuangan. Karena nyawa manusia kan bisa triliunan gitu, nggak ada. Kalau Abang seandainya makin juga. perdata ya. Nah itu makanya saya bilang, nggak ada. Perdata. Oke, jadi kita melihat ini aspek bukan murni perdata karena waktu dia masuk sudah ada peraturannya yang bersifat publik yang menyatakan kalau kau meninggal kau dapat segini. Iya. Dan kenapa kau mau, gitu kan? Sanggup tanda tangan. Yuk kenapa yuk sanggup tanda tangan? Kita istirahat lagi. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.